الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Untuk berkahnya kajian kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan bersama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah santriwan santriwati rahimakumullah, marilah kita sama-sama mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Maulana MIRKH. Kepada beliau kami haturkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Iring sama-sama kita niat i'tikaf, awainal i'tikaf sunnatan lillah kita. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Dari kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali, semua itu adalah selimut karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan sebelum kita ada pun, ini adalah nikmat-nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Maka sebagai hamba yang beriman, mengaku, mengabdi, menyembah, patuh hanya kepada Allah, lisan kita tidak boleh lepas dari yang namanya memuji Allah. Dan memuji Allah ini mudah sekali. Secara lisan cukup dengan melafalkan Alhamdulillah. Ini siapapun bisa, tinggal angannya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Yang mohon izin, nah, di sini yang diminta untuk mengisi kekosongan jadwal karena Bapak Tuan Guru sedang melaksanakan ibadah umroh. Jadi kalau kita dengar kabar orang umroh itu tidak ada yang kita pengen selain pengen juga. Semoga kita semuanya berkesempatan. Amin. Jadi alhamdulillah, kalau tidak karena semangat silaturahim, semangat melihat keutamaan, fadilah dan keistimewaan majelis taklim, berat rasanya untuk yang bisa sampai di sini. Tapi karena kita pahami bersama bahwasanya majelis ilmu itu adalah cara kita sebenarnya mengurangi dosa-dosa kita. Malaikat itu minta, mohon sama Allah, disebut nama kita satu-satu ini di hadapan Allah untuk diampuni dosa. Maka melihat fadilah yang sedemikian besar, rasanya kok sayang kalau tidak kita sering-sering, rajin-rajin hadir di majelis ilmu dimanapun itu. Maka Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Satriadi, tadi qori yang membaca itu kok bisa pas ya. Jadi kajian kita, tema kita pada kajian malam ini yang biasanya diisi dengan kajian tafsir Jalalain, itu kita coba mencari sisi lain dari al-mustafad min qasasil Quran, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang ditulis oleh seorang ulama besar, Dr. Abdul Karim Zaidan. Qori tadi membaca ayat 25 sampai 29 dari surat apa itu? Surat apa? Al-Baqarah. Yang coba sampaikan, yang semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kajian ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Kita Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang Maha Esa, Maha Kuasa, berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Lanjutin. Nah, ini kelebihannya kita ngaji atau ngisi di pesantren, di madrasah itu besar kemungkinan santri-santriwatinya itu bisa melanjutkan. Jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini menegaskan bahwasanya bagaimana sebenarnya awal penciptaan manusia. Kalau bumi ini sudah jelas lebih dulu daripada manusia. Bahkan kalau kita bicara secara keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup, itu malaikat dan jin sudah lebih dulu diciptakan daripada manusia. Maka manusia ini datang belakangan urutannya itu. Maka kalau kita lihat, ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Ia sampaikan kepada seluruh malaikat manakala menciptakan manusia pertama bernama Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melanjutkan firman-Nya, sungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi kalau dinamakan khalifah itu pemimpin, manajer yang mengatur, yang mengurusi dan menguasai bumi.
Maka malaikat dengan instingnya, dengan pengetahuannya yang tidak banyak begitu, mengatakan, apakah engkau akan menciptakan jenis atau golongan makhluk yang nanti akan menumpahkan darah? Jadi qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sebenarnya Allah menutup firman-Nya dalam ayat itu, sesungguhnya aku, wahai malaikat-malaikatku, lebih tahu dan paling tahu, pasti lebih tahu dan paling tahu dibanding kalian. Kalian banyak yang kalian tidak tahu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita ketika mengimani iman kepada Allah, al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan juga al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Bayangkan, dari 6 rukun iman, ayat ini sudah mewakili 5 rukun iman sekaligus. Di sana ada firman Allah, artinya kita harus mengimani adanya Allah. Di sana disebut juga malaikat-malaikat Allah. Di sana ayat ini juga ada tertuang di dalam kitabullah, yaitu Al-Qur'an, iman yang ketiga. Dan disebut di sana juga nanti Nabi Adam sebagai khalifah, iman kita yang rukun iman yang keempat. Dan juga nanti sampaikan bahwasanya ini kejadian di alam yang bukan sama dengan kita, atau di akhirat, atau di dunia lain sebelum penciptaan ini, bahkan nanti korelasinya, hubungannya dengan yaumul akhir. Jadi 5 rukun iman itu terangkum dalam satu ayat. Mengapa? Itulah menjadi alasan mengapa kita coba mengkaji pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-30 ini. Kisah Nabi Adam dan iblis ini menarik dan tidak ada bosan-bosannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala manakala memerintahkan untuk sujud, untuk bersujud begitu di hadapan Nabi Adam yang baru saja diciptakan, maka iblis dengan tegar, dengan tegap, dengan bangga diri, dengan gagah menolak perintah Allah. Ini sebuah pembangkangan pertama dalam sejarah peradaban alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai khalik itu haknya adalah muta', ditaati. Makhluk itu menyembah. Allah ini ma'bud, disembah oleh Allah Subhanahu oleh makhluk-makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini pasti dan wajib untuk disembah dan harus ditaati. Tapi ketika ada yang membangkang, tentu akan menjadi sebuah kisah yang tentu ada hikmah. Maka kalau kita lihat dalam surat Al-A'la, alladzi khalaqa fasawwa, Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan dan juga menyempurnakan ciptaannya. Jadi kalau kita ditanya kenapa dan apa hikmah Allah menciptakan iblis itu pasti ada. Kenapa? Karena Allah dialah yang menciptakan dan telah menyempurnakan. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwasanya iblis itu sempurna dari sisi maksud dan tujuan penciptaannya untuk mengganggu manusia. Ya, jadi iblis itu sempurna, ciptaan Allah yang sempurna, diciptakan oleh Allah karena emang tujuannya untuk menggoda, untuk mengganggu. Sempurna dia. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tanya sekarang nih adik-adik, nyamuk itu kira-kira fungsinya diciptakan apa? Ada yang berani jawab nggak? Ayo. Nyamuk itu kalau kita main tebak-tebakan nih, katanya nggak ada yang sia-sia diciptakan Allah. Nyamuk nih kira-kira ada fungsinya nggak diciptakan sama Allah? Kan bisa saja Allah bilang nggak usah ciptakan nyamuk, selesai. Tapi kenapa kita harus sampai gatel-gatel? Secara bodoh-bodohan, secara logika sederhana, simpelnya gitu, ada obat nyamuk, ya. Obat nyamuk itu lawannya nyamuk.
Sebenarnya bukan obat, gitu. Obat tuh ngobatin gitu. Racun gitu. Kenapa kalau tikus disebut racun tikus? Tapi kalau obat nyamuk, kita lebih toleran sama nyamuk nampaknya. Lebih sayang gitu. Jadi pilih kasih gitu. Nyebutnya obat nyamuk. Jadi bayangkan, obat nyamuk itu diproduksi di sebuah pabrik. Itu manusia. Dari sisi situ saja kita akan bilang, Rabbana ma khalaqta hadza. Oh iya ya, ada maksudnya, ternyata diciptakan nyamuk. Yang kedua, mungkin kalau kita menggali-gali, ya kita berangkat itu tengah malam digigit ya, bangun. Nah, ada yang digigit nyamuk, bangun, dia lanjutkan tidurnya, dia kejar mimpinya yang belum sampai itu. Atau dia bangun untuk kamar mandi, tapi setelah kamar mandi tidur lagi, ada juga. Atau ada yang lebih istimewa, dia ambil air wudhu, sholat, doa.